Anda kembali menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kantor bank di Jalan Petamburan Raya Selipi, Jakarta Barat dilempar bom molotov. Pelaku yang membawa 2 bom molotov ini langsung ditangkap petugas keamanan bank. Dari foto yang beredar di media sosial, tampak sejumlah petugas dari polisi dan TNI berada di lokasi pelemparan bom molotov. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi kemarin di bank yang berada di Jalan Petamburan Raya Selipi, Jakarta Barat. Pelaku melempar 2 bom molotov ke arah lobi bank dengan menaiki pagar. Pelaku diketahui beraksi seorang diri. Dari foto yang beredar, seorang pelaku langsung ditangkap oleh petugas keamanan bank. Diketahui pelaku bernama M. Firmansyah, berusia 30 tahun, ini merupakan warga Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap beserta sebuah sepeda motor yang ia gunakan untuk melakukan aksinya. Dari TKP pelemparan bom molotov, pelaku meninggalkan surat bernada ancaman terhadap polisi. Surat ini berisikan kata-kata yang sama persis seperti kejadian pelemparan bom molotov di 2 pos polisi di Sulawesi Selatan. Pasca pelemparan bom molotov yang terjadi di pos polisi Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan, saudara, tempat itu kini ditutup dan tidak ada aktivitas atau polisi yang berjaga. Polisi kini masih menyelidiki rekaman kamera pemantau. CCTV yang mulai dari lokasi hingga ke arah Makassar, dan kita akan pantau. Semoga seluruh masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut dapat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dalam kasus pelemparan bom molotov di 2 pos polisi di Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Polda Sulawesi Selatan juga terus melakukan penyelidikan. Polisi telah mengambil beberapa barang bukti CCTV dan meminta sejumlah keterangan saksi di TKP. Minggu dini hari, pos polisi di Goa, Sulawesi Selatan dilempari bom molotov. Pelaku pelemparan terekam kamera pemantau. Tidak hanya di Goa, penyerangan pos polisi juga terjadi di Kota Makassar. Pos polisi di Jalan AP Petarani, Kota Makassar diduga dilempar bom molotov hampir di waktu yang bersamaan dengan penyerangan pos polisi di Goa. Polisi juga menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan pelaku bertuliskan kalimat bernada ancaman. 2 penyerangan bom molotov terjadi di 2 lokasi di Sulawesi Selatan, di 3 lokasi, 2 di Sulawesi Selatan dan juga 1 di Jakarta. Kita akan gali lebih dalam soal ini. Ada jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat di Petamburan Selipi, Jakarta Barat, dan Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Zeki terlebih dahulu. Zeki, bagaimana suasana di TKP saat ini pasca pelemparan bom molotov dan apakah sudah diketahui motif pelaku? Zeki. Ya, aktivitas bank swasta di kawasan Selipi Petamburan sudah berjalan normal seperti biasa, Ibrahim. Tadi kami juga sempat melakukan melihat langsung ke dalam dan tidak ada kerusakan yang berarti pasca dilemparnya 2 bom molotov di salah satu kantor bank swasta di daerah Selipi Petamburan. Jadi aktivitasnya sejak pagi sudah berangsur normal dan tidak ada garis polisi juga yang terlihat di dalam. 2 bom molotov ini dibawa oleh seorang pelaku yang bernama M. Firmansyah yang berusia 30 tahun, warga Tambora, Jakarta Barat. Motifnya sejauh ini masih didalami oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat. Tetapi pada saat pelemparan 2 bom molotov yang pada kejadiannya terjadi pada hari Minggu pagi kemarin, dari 2 itu hanya 1 yang berhasil meledak, sementara yang 1 lagi gagal meledak dan yang pada saat meledak menimbulkan percikan api yang cukup tinggi. Dan selain mengamankan setelah melakukan aksinya, pihak kepolisian juga mengamankan pelaku yang berusia 30 tahun ini. Pada saat mengamankan ada sebuah surat yang berisikan nada ancaman kepada pihak kepolisian dan juga ujaran kebencian. Surat ini diduga sama persis isinya dengan apa yang didapatkan pihak kepolisian pada saat pelemparan bom molotov di daerah Sulawesi Selatan. Ancaman yang sama dan juga bernada ujaran kebencian kepada polisi. Ibrahim. Zeki, ada ditemukan sepucuk surat bernada ancaman yang sama dengan ditemukan di Sulawesi Selatan. Apakah ada koordinasi nanti dari Polda Sulsel dengan Mapolda Metro Jaya?
Ya tentu setidaknya ada keterkaitan antara pelaku dari bom molotov ini, tapi nantinya akan didalami oleh pihak kepolisian apakah di dalam baik pelaku yang ada di Jakarta Barat dan juga di Sulawesi Selatan merupakan satu dari organisasi atau ormas yang sama, masih didalami, dan terlihat memang isi dari suratnya sama persis, bernada ujaran kebencian dan juga ancaman kepada pihak kepolisian. Dan motifnya tentu juga masih didalami karena waktunya juga bersamaan, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jakarta Barat dan juga di Sulawesi Selatan. Nanti kita tunggu perkembangan dari baik dari Polda Sulawesi Selatan dan juga Polres Metro Jakarta Barat. Ibrahim. Baik, selanjutnya kita akan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Winda Anggreni. Winda, bagaimana perkembangan investigasinya sejauh ini? Apakah sudah ada titik terang di sana? Iya Ibrahim dan juga saudara, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga pendalaman terkait dengan teror bom molotov yang terjadi di dua pos polisi yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan juga di Jalan APP Tarani, Kota Makassar. Pihak kepolisian menyatakan masih melakukan penyelidikan terkait dengan siapa pelaku di balik kejadian ini dan juga motif dari pelaku. Kemudian pihak kepolisian juga masih mengumpulkan data-data dari rekaman CCTV, kemudian juga pecahan botol bom molotov yang ditemukan dan juga sepucuk surat yang diduga sengaja ditinggalkan oleh pelaku yang berisi kalimat nada ancaman terhadap polisi. Dan untuk lebih lengkapnya terkait dengan penyelidikan teror bom molotov yang terjadi di Sulawesi Selatan, berikut kutipan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ini memang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang dengan melakukan pengerusakan ke kantor. Nah, tetapi ini kan baru kita selidiki dan kita dalami, baik pelaku maupun motifnya. Nah, untuk itu saat ini memang kita belum bisa memberikan keterangan lebih dengan situasi tersebut karena kita tidak mau berspekulasi dari kejadian tersebut. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dan dari pantauan kami pada petang ini di Jalan APP Tarani, Makassar, pos polisi sudah mulai beroperasi secara normal, terlihat petugas sudah mulai bertugas kembali. Namun berbeda saudara, di pos polisi yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 7 km dari tempat kami melaporkan saat ini. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, tadi kami mencoba memantau dan belum ada aktivitas yang terjadi di sana dan pos polisi masih tertutup. Namun kami mengonfirmasi kepada Humas Polres Goa, ia menyatakan bahwa seluruh material-material bekas dari pelemparan bom molotov yang ada di sana sudah dibersihkan pada minggu kemarin dan pos polisi sudah siap digunakan kembali. Ibrahim. Pendalaman masih terus dilakukan oleh kepolisian dari Sulawesi Selatan. Terima kasih Winda Anggraeni untuk laporan Anda. Sebelumnya ada Zeki Rahmat melaporkan dari Petamburan, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.